Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Prof. Zubairi Jurban. Prof, ini ada kasus di Pati, ada seorang pasien OTG yang dia dites berulang kali dengan jeda waktu tertentu begitu. Kemudian hasilnya itu beberapa kali positif. Apakah memang ini tidak berbahaya? Tidak berbahaya. Jadi Hmm. kan tadi di awal sebetulnya tes diulang itu tidak perlu. Sudah Jadi kita disampaikan bisa tadi bahwa pastikan bahwa tesnya positif ya. bukan karena virusnya masih bisa shedding, masih bisa mengeluarkan virus yang menular ke orang lain. Namun seperti Hmm. dijelaskan tadi oleh Pak Diki bahwa karena di orang tersebut masih ada bagian dari virus eh, virus RNA-nya yang masih ada, namun tidak lagi infeksius, tidak lagi menular. Jika kita bisa pastikan dia sudah tidak menularkan lagi, artinya orang itu sudah bisa beraktivitas seperti biasa? Oh ya tentu, setelah kan dia sudah karantina berapa, 2 mingguan gitu ya, jadi boleh aja. Baik, sebenarnya jika tidak menjalani karantina nih Prof ya, supaya juga masyarakat tidak lengah gitu. Oh, OTG artinya tidak begitu parah menularkan begitu, jangan sampai muncul persepsi seperti itu. Kalau misalnya ada OTG merasa tidak ada apa-apa tapi tidak mau begitu karantina, bahayanya itu seperti apa sih Prof? Bahaya di 2 minggu pertama kan dia masih bisa menularkan, khususnya 10 hari pertama. Jadi OTG ya wajib harus karantina diri. Sekarang OTG tidak perlu rawat inap rumah sakit lagi. Dulu harus dirawat, sekarang tidak lagi karena memang sebagian besar nanti akan sembuh sendiri. Jadi cukup dipantau saja sambil berobat jalan, kemudian setelah selesai karantina diri bisa aktif seperti biasa. Baik, Prof. Saat ini kan akumulasi jumlah kasus positif ada sekitar 151.000. Nah, di antaranya itu yang OTG kira-kira berapa banyak, Prof? Oh, yang mild itu di dunia hampir sama, rata-rata di atas 90% yang mild dan tanpa gejala. Artinya yang kelompok yang ringan dan tanpa gejala itu cukup tinggi. Hanya sebagian kecil yang harus dirawat inap, dan dari yang rawat inap itu sebagian kecil lagi masuk ICU. Nah, yang di ICU itu angka kematian tinggi sekali, bisa 80% yang meninggal. Namun yang OTG, yang ringan itu sebagian besar akan sembuh, dan itu 90% ya, Prof ya? totalnya sekitar 90% lebih. Baik, kita ke Pak Diki. Pak Diki, dengan banyaknya jumlah OTG positif begitu ya, 90% rata-rata sama dengan negara lain begitu. Menurut Anda ini sesuatu yang berbahaya tidak begitu? Kalau misalnya ada OTG-OTG yang dia tidak menyadari dia positif, tapi dia beraktivitas seperti itu. Terima kasih Mbak Julita. Ya memang tentu setuju dengan disampaikan Prof tadi. Jadi sekali lagi dengan adanya katakanlah efisiensi ya tes ya, dengan adanya efisiensi jumlah tes yang bisa kita hemat dengan adanya revisi strategi ini, nah kita bisa mendeteksi lebih banyak lagi OTG. Jadi kita bisa menyebutkan OTG ini kan atas dasar dari kasus yang terkonfirmasi, di atas adanya diagnosis yang dilakukan dan pemeriksaan PCR ini yang tadi kita sudah bisa alihkan untuk melakukan diagnosis. Nah, program inilah yang harus ditingkatkan oleh setiap level pemerintahan untuk mendeteksi baik yang benar-benar tanpa gejala, sama sekali tidak merasakan, ataupun yang tadi disampaikan oleh Prof adalah orang-orang yang merasa saya hanya pegal-pegal saja atau mungkin merasa seperti orang flu lah begitu. Nah ini yang harus dideteksi, karena bila tidak mereka akan tetap menjadi sumber penularan untuk ke masyarakat yang lain, terutama sekali lagi yang tadi disampaikan oleh Prof bahwa ada populasi yang rawan di masyarakat kita ini, yang lansia, yang obesitas, ya, yang punya diabetes, ya, punya gangguan ginjal, jantung segala macam. Nah, ketika ini mereka karena tidak merasa sakit,
Iya. terkait COVID, dia itu lalai, abai, nah akhirnya menularkan pada orang berisiko ini, dan ini sudah bisa kita pastikan potensi besarnya akan masuk ke rumah sakit dan bisa menjadi kasus-kasus parah seperti yang disebutkan Prof tadi. Nah ini yang harus dicegah karena secara umum saat ini kita sebetulnya Indonesia ini dalam fase menikmati dalam tanda kutip bonus yang OTG ini yang masih dominan karena demografi kita yang memang banyak usia muda dengan status imun yang bagus. Karena yang memang OTG ini memang akan pulih dengan sendirinya pada akhirnya, makanya ada cukup isolasi itu. Ini yang harus disadari masyarakat. Jangan sampai juga ada stigma, oh ini isolasi ya dia nggak boleh ini. Nah ini jadi tadi berkait dengan pertanyaan Mbak Julita tadi, kalau sudah selesai isolasi sesuai yang sesuai pedoman terbaru ini, ya dia bisa aktivitas lagi. Tentu modalnya ada surat tadi, dan masyarakat tidak usah takut. Tetapi bila dia itu dalam masa isolasi ini kan terus ada pemantauan dari tim kesehatan. Karena bila bisa terjadi ada menimbulkan gejala yang harus misalnya dilakukan pemeriksaan. Karena data juga menunjukkan lebih dari 50% dari yang tidak bergejala ini juga ternyata ada kerusakan di paru. Ini bisa terjadi. Nah, ini yang artinya walaupun tidak bergejala masuk kategori, misalnya sudah dites diagnosis positif, Anda masuknya kategori yang tidak bergejala, Anda cukup menjalani 10 hari isolasi, tapi dia harus betul-betul menjaga betul ikuti saran-saran dokter sehingga dia benar-benar memasuki masa pemulihan yang diharapkan. Tidak masuk yang 50% ini yang ternyata ada gangguan, dan ini tentu akan memiliki hal yang harus ditindaklanjuti untuk Nah itu recovery. juga Pak Diki, kita ada lihat beberapa kasus yang hasilnya non reaktif tapi ketika keluar rongsen begitu ada bercak di paru-parunya begitu. Bagaimana kita supaya kita itu nggak lengah begitu, kita OTG tapi ternyata memang itu kan berpotensi nggak baik juga ya kalau misalnya kita ada bercak di paru ya Pak Diki? Betul sekali, nanti mungkin Prof lebih bisa menjelaskan. Nah, hanya dari sisi data terkini terkait pandemi ini dan dari data epidemiologi menunjukkan memang ada usulan bahwa pemeriksaan orang yang isolasi ini pun tidak hanya isolasi ditanya selesai, tapi tim kesehatan setempat yang OTG ini juga memantau harian, misalnya oximeter dengan oximeter dan secara misalnya kondisi umum ya tensi segala macam. Tapi oximeter ini terbukti dalam satu riset menunjukkan dia bisa memperlihatkan adanya penurunan level dari oksigen di dalam darah yang bisa mengarah pada pemeriksaan yang dibutuhkan seperti CT scan ataupun rongsen yang apabila di lokasi, dan itu umumnya cukup bisa meng-screening yang tadi 50% itu yang adanya gangguan atau bercak di paru yang harus tentu nanti ada tindakan lebih lanjutnya untuk recovery lebih optimal. Nah sekali lagi ini artinya ada dua aspek. Pertama dari sisi pasien yang OTG ini pun tidak boleh lengah. Panik berlebihan tentu tidak, tapi juga tidak boleh lengah. Kedua juga masyarakat dan keluarga sekitarnya mendukung dan juga jangan khawatir kalau sudah lewat isolasi dan dinyatakan pulih itu sudah aman. Nah ada aspek yang terakhir adalah dari sisi tenaga kesehatan setempat, dan ini karena ini ada di populasi, di komunitas, di masyarakat, artinya di dinas kesehatan atau puskesmasnya atau kliniknya untuk memantau betul sehingga ada ke arah indikasi yang tadi ada penurunan, atau mungkin ada juga yang OTG tiba-tiba jadi beralih ke fase yang kritis, itu ada juga. Ini yang juga harus difahami oleh semua pihak terutama pasien dan dinas kesehatan. Makanya harus hariannya ini pemantauannya harus tetap secara rutin dan serius dilakukan. Baik Pak Diki, kita ke Prof Zubairi. Prof, tadi kita sempat membahas bagaimana kita itu tidak boleh lengah karena ada beberapa kasus juga bahwa OTG ketika diperiksa non reaktif tapi ternyata ada semacam bercak di paru-parunya. Artinya kan ini berpotensi membuat kondisi tubuh menjadi tidak baik juga begitu.
Iya, jadi yang disebut OTG sebetulnya ada dua juga kelompoknya. Pertama adalah memang dari mulai terinfeksi sampai sembuh tanpa gejala sama sekali. Satu lagi adalah menjelang timbulnya gejala. Jadi di masa inkubasi itu juga orang tanpa gejala. Namun nanti orang ini akan timbul gejala dan seringkali memang harus kemudian dirawat inap. Jadi untuk yang awalnya OTG memang harus waspada pada 2 minggu pertama supaya kesembuhannya benar dan supaya juga tidak menularkan ke lingkungannya. Baik, apa saja yang harus dilakukan oleh OTG ini supaya tidak beralih ke fase bergejala ataupun tambah parah kondisi kesehatan ini, kita masih akan bahas pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Lanstock.